Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama terbesar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena sejarah yang membentang ribuan tahun, kota ini mempunyai banyak nama, seperti Yerusalem, Al-Quds, Yerusalim, Alia, dan masih banyak lagi. Nama-nama Yerusalem tersebut semuanya mencerminkan warisannya yang beragam. Ini adalah kota yang dijadikan rumah bagi banyak nabi Islam, mulai dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud hingga Nabi Isa alaihissalam. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, beliau juga melakukan perjalanan ajaib dalam satu malam dari Mekah ke Yerusalem, dan kemudian ke Yerusalem ke surga yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Namun, Yerusalem tidak pernah berada di bawah kendali politik Muslim. Hal ini berubah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yang merupakan khalifah kedua Islam. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, Kekaisaran Bazantium menyatakan dengan jelas keinginannya untuk menghilangkan agama Islam yang baru berkembang di perbatasan selatannya. Ekspedisi Tabuk dimulai pada Oktober 630 Masehi, dengan Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan sebanyak 3.000 orang ke perbatasan melawan Kekaisaran Bizantium. Meskipun tidak ada tentara Bizantium yang menemui Muslim untuk berperang, ekspedisi tersebut menandai dimulainya Perang Muslim dan Bizantium yang berlanjut selama beberapa dekade. Selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 hingga 634 Masehi, tidak ada serangan besar yang dilakukan ke wilayah Bizantium. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam mulai melakukan ekspansi serius ke utara hingga ke wilayah Bizantium. Umar mengirim beberapa jenderal muslim yang paling cakap, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As yang melawan Bizantium. Pertempuran Yarmouk yang menemukan pada tahun 630 Masehi merupakan pukulan besar dari kekuatan Bizantium yang di wilayah tersebut, yang menyebabkan jatuhnya banyak kota seluruh Suriah, seperti Damaskus. Pada tahun 637 Masehi, tentara Muslim mulai bermunculan di sekitar Yerusalem. Yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah Patrick Sopronius, perwakilan pemerintahan Bizantium serta pemimpin gereja Kristen mereka. Meskipun banyak tentara Muslim di bawah komando Khalid bin Walid dan Amr bin As, namun mereka menolak menyerahkan kota itu kecuali Umar sendiri yang menerima penyerahan itu. Mendengar kondisi tersebut, Umar bin Khattab meninggalkan Madinah lalu berjalan sendirian dengan seekor keledai dan seorang pembantunya. Ketika Amirul Mukminin tiba di Yerusalem, dia pun disambut oleh Sopronius yang pastinya takjub karena khalifah umat Islam, salah satu orang paling berkuasa di dunia pada saat itu, hanya menggunakan jubah sederhana dan tidak bisa dibedakan dari jubah pelayannya. Umar diajak berkeliling kota, termasuk gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sopronius ini mengajak Umar untuk sholat di dalam gereja. Namun, Umar menolaknya. Umar bersikeras bahwa jika dia sholat di sana, pasti umat Islam nantinya akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubahnya menjadi masjid. Setelah pembebasan Yerusalem di Palestina, Khalifah Umar kemudian membuat sebuah perjanjian bersama pemimpin gereja Kristen, yaitu Patrick Sopronius. Perjanjian itu ditandatangani beberapa jenderal tentara Muslim. Itulah teman-teman sekalian sekilas tentang Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari bangsa Bizantium atau dari orang-orang Kristen Yahudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.